Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama sekali, kita tak lupa untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah banyak nikmat. Hari ini kita kembali bertemu ya di forum virtual live teaching mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insyaallah di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang Quran surah Ali Imran ayat 159 ya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Anak-anak Abi yang Abi banggakan, yang kalian saat ini berada di rumah masing-masing, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Untuk bab ini ada 2 ayat, Ali Imran 159, kemudian nanti ada Ali Imran ayat 190 dan 191 ya. Maka saya bagi 2 pertemuan untuk live teachingnya. Yang pertama ini kita membahas Ali Imran 159. Insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Baik, apa saja yang harus kalian capai setelah pertemuan ini? Artinya indikator apa? Yang pertama indikatornya adalah kalian mampu membaca dan menghafalkan surah Ali Imran ayat 159 dengan tajwid yang benar. Nanti akan ditagih untuk tugasnya. Berikutnya mampu juga menunjukkan hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Kemudian mampu mengartikan atau menerjemahkan ayat tersebut. Mengidentifikasi mufradat yang terdapat dalam ayat tersebut. Menuliskan ayat tersebut dengan benar. Kemudian yang terakhir menjelaskan kandungan atau tafsir dari Quran surah Ali Imran ayat 159. Dengan tentunya melakukan riset ataupun kajian dari pustaka. Anak-anak Abi, ini adalah surah Ali Imran ayat 159. Coba saya kasih informasi sedikit tentang surah Ali Imran ayat 59 ini berkenaan dengan hukum tajwidnya. Karena waktu kita tidak banyak, saya pikir untuk hukum tajwid ini kelas 12 tidak dibahas secara lebih spesifik atau detail ya. Karena kita sudah banyak belajar di kelas 10 dan kelas 11. Maka kalian harus lebih survive lagi di rumah untuk mengkaji dan menganalisis daripada hukum tajwid yang ada di surah Al Imran ayat 159 ini. Namun ada beberapa mungkin yang perlu kalian perhatikan nanti ketika kalian menyetorkan tugas bacaan maupun hafalan surah Al Imran 159 ini agar tidak salah ya. Yang pertama adalah perhatikan untuk di setiap gunnah yang ada di ayat ini. Contohnya misalnya yang pertama ini adalah idgham bi gunnah. Ada kasrotain bertemu dengan huruf mim ya, maka disempurnakan gunnahnya. Maksudnya selama ini yang terjadi adalah kadar gunnahnya itu kurang. Nah, maka coba disempurnakan lagi kadar gunnahnya.
Karena idgham adalah salah satu tingkatan gunnah yang paling harus disempurnakan. Nah, nanti insya Allah dalam kesempatan lain kita akan bahas maratibul gunnah, tingkatan gunnah. Jadi bacanya fabima rahmatim, ya disempurnakan ya, jangan rahmatim minallah, itu kurang sempurna. Kemudian gunnah yang lain ada di ikhfanya nih ya, ikhfa hakiki. Juga harus disempurnakan, tidak cukup hanya menyamarkan saja. Lintalahum, tidak cukup. Tapi harus digunnahkan. Lintalahum, lintalahum. Nah, begitu ya. Ini juga ikhfa kunta. Untuk ikhfa, kalau dia nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, ini termasuk kadar ikhfa yang namanya ikhfa ausat ya, ausat ringan ya. Bukan ausat, akrab. Artinya lebih dekat ke izhar saja, jangan sampai liunta. Nah, beda nanti kalau ketemu dengan huruf qaf ataupun kaf. Jadi dia cukup sedikit saja, linta, lebih jelas, lebih mendekat ke izhar ya, maksudnya lebih dekat ke huruf nunnya. Kemudian yang lain, nah ini izhar sudah biasa, nah ini ikhfa juga harus digunakan. Lafadhu. Ingat, dotnya itu harus ditebalkan, tapi yang tebal adalah dotnya, jangan sampai huruf fa-nya ikut tebal. Kalau yang contoh fa-nya ikut tebal itu bagaimana? Itu yang salah. Misalnya lafadhu, fadhu, seharusnya fadhu ya. Nah, begitu dan seterusnya. Kemudian yang sering salah itu juga ini ya, wastau. Itu ghainnya ditebalkan bacanya. Sinnya tipis. Jadi kalau tipis itu bibir kita agak ketarik ya, Nah, baru kalau ghain itu isti'la tebal, maka ditebalkan ghainnya, tapi hati-hati jangan sampai huruf ta-nya ini ikut tebal. Jadi wasta tetap ta tipis, yang tebal ada ghainnya, tau. Jangan sampai tanya ikut tebal. Wastaghfir. Nah, itu salah ya. Hati-hati di situ. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, ini ketika ada huruf yang dua sukun ya. Yang pertama huruf sebelum huruf terakhir itu sukun dan huruf yang terakhir disukunkan karena waqaf, maka yang huruf terakhir ini bacanya kadarnya setengah saja dia. Maka dalam hal ini bacanya, tapi jangan sampai dihilangkan ya. Maksudnya dihilangkan itu banyak yang membacanya itu fil rohnya hilang, tidak terdengar dalam bacaan. Nah itu tidak boleh. Maka dia harus dibaca juga, tapi kadarnya berkurang. Jadi bacanya bagaimana bi? Fil amru, ya. Fil amru, ya. Fil amru. Fa idza azamta fatawakkal. Ingat. Kemudian, ini lamnya adalah lam tafkhim, tapi nunnya tidak boleh ikut tafkhim. Jadi bacanya innallah, jangan innallah ya. Kalau na tetap na, jangan jadi no. Innallah itu salah. Nah, saya bacakan sekali saja, kemudian nanti coba dibuka-buka di YouTube kita supaya bisa mengulang-ulang bacaan ini dan kalian juga lebih lancar dan lebih baik bacaan untuk menerapkan hukum tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan mufradatnya dari ayat. Oh ya, ini saya sudah kirimkan tugasnya ya sebelum masuk ke mufradat, sudah kirim tugas ke wali kelas masing-masing. Cuman saya lihat masih banyak yang belum mengumpulkan tugasnya ya. Tugasnya adalah membaca kan surah Ali Imran 159, kemudian 190 dan 191 dan menganalisis hukum tajwid di dalamnya. Nanti saya tunggu paling lama hari Jumat ini ya. Berarti sebelum Idul Adha harus sudah dikumpul. Kalau tidak dikumpul berarti nanti ada punishment yang akan diterima berkaitan dengan disiplin pengumpulan tugas ya. Berikutnya tentang mufradatnya. Ini juga tidak kita bahas secara detail. Silahkan sisnya ya. Masih update nggak ini? Masih ya? Masih, Bi. Ya, oke. Kita lanjutkan untuk mufradat. Saya minta kalian belajar masing-masing. Sekarang kita coba akan membahas kandungannya ya atau tafsirnya. Yang pertama adalah asbab an-nuzul daripada surah Al-Imran ayat 159. Apa itu Bi asbab an-nuzul atau sebab turunnya surah Al-Imran ayat 159? Ini dijelaskan dalam kitab Asbab An-Nuzul karangan Imam As-Suyuti, seingat saya ya. Itu bahwasanya surah Al-Imran ayat 159 ini sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ini di sewaktu terjadi peperangan Uhud ya. Perang Uhud, di mana ketika itu di awal perang Uhud ini sebenarnya umat Islam itu menang ya. Menang. Kemudian pasukan muslim yang pemanah itu yang di atas bukit Uhud itu tergiur dengan harta rampasan perang. Artinya harta peninggalan musuh dalam peperangan itu. Mereka tergiur. Maka padahal sebelumnya itu Rasulullah SAW sudah mengingatkan agar pasukan muslim yang berada di atas bukit Uhud itu tidak turun. Nah ya, mereka tidak usah turun kata Rasul, tetap di posisinya. Akan tetapi ketika itu memang ada tergiur dengan harta rampasan perang, mereka menganggap pasukan musuh itu atau kaum kafir Quraisy ketika itu telah kalah. Maka mereka turunlah dari atas bukit ya untuk mengambil sebahagian dari harta rampasan perang. Maka yang terjadi setelah itu apa? Ketika pasukan muslim berada di bawah bukit, ternyata ada serangan lanjutan dari musuh kafir Quraisy sehingga ketika itu umat Islam mengalami kekalahan. Ya, mengalami kekalahan. Jadi di dalam ayat ini kan fabima rahmatim minallah lintalahum. Karena rahmat dari Allah lah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersikap lemah lembut kepada para sahabat atau pasukan muslim. Jadi seharusnya kalau seyogyanya kan karena sudah dikasih instruksi tapi ternyata tidak dilaksanakan, kita mau marah-marah aja tuh ya kan. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa itu tidak marah. Nah, ini yang menjadi asbab atau sebab turunnya ayat ini yang menegaskan kembali bahwasanya ketidakmarahan Rasul atau kelembutan hati Rasul ketika itu adalah
fabima rahmatin minallah. Itu karena rahmat dari Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu bersikap kasar atau berhati keras, tentunya umat Islam akan menjauhi dari sekeliling beliau, ya. Apa kira-kira pesan dalam kandungan surah Al Imran ayat 159? Tadi sudah kita bahas tentang sebab turunnya ayat, sehingga ayat tersebut turun untuk menegaskan bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebabkan karena rahmat Allah. Yang pertama, kalau kita perhatikan dari surah Ali Imran ayat 159 ini, ya, pesan yang dapat kita ambil dan dapat kita teladani adalah, yang pertama adalah bagaimana kita dianjurkan untuk senantiasa bersikap lemah lembut, ya, bersikap lemah lembut, tidak bersikap keras, ya. Nah, walaupun keadaan itu seakan-akan mau membuat kita itu mau marah, tapi itulah letak iman itu, ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang kuat itu bukan orang yang mampu menjatuhkan musuhnya, tapi orang yang kuat itu adalah mereka yang bisa menahan amarahnya. Nah, itu luar biasanya, ya. Baik anak-anak Nabi, kita lanjutkan. Pesan yang dapat diambil dalam surah Al Imran ayat 159 berikutnya adalah kita dilarang untuk bersikap kasar, ya. Jangan bersikap kasar. Karena orang yang kasar itu pastinya akan dijauhi oleh orang lain, ya. Makanya di surah Al Imran ayat 159 itu juga Rasulullah SAW kalau seandainya Rasulullah bersikap kasar, maka tentu mereka akan, ya, menjauhi Rasulullah SAW. Berikutnya apa? Pesannya adalah larangan berhati keras. Apa bedanya berhati keras sama berhati kasar? Nah, berhati keras ini maksudnya adalah orang-orang yang susah, ya, hatinya itu mendapatkan empati, ya. Hatinya susah untuk muncul rasa kepedulian, susah untuk merasakan kesulitan, ya, atau penderitaan orang lain. Itu orang yang berhati keras. Makanya kalau kita mau melihat bagaimana sih kira-kira ukuran hati kita ini keras atau tidak, gitu, ya. Nah, ini tetap berhubungan dengan kualitas iman yang ada di dalam dada kita, ya. Karena orang yang hatinya keras itu, dia akan susah juga untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan susah juga untuk mendapatkan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, diberikan nasihat kebaikan-kebaikan itu juga susah kalau orang yang hatinya keras. Ini kan juga akan muncul juga seperti merasa benar sendiri, ya, menganggap orang lain itu tidak lebih benar daripada dia. Ketika dia melakukan sesuatu, nanti dikritik atau diberikan masukan orang lain, dia tidak bisa terima juga. Nah, itu orang yang berhati keras. Dalam beberapa literatur dikatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ciri orang yang hatinya lembut adalah dia lebih mudah, ya, menangis daripada tertawa, gitu, ya. Artinya lebih mudah dia menangis, mengeluarkan air mata itu mudah. Bukan karena hal-hal yang apa, ya, tentunya menggunakan air mata karena Allah. Jangan diputusin pacarnya, nangis dia. Ya. Ketika dia jauh dari Allah, biasa-biasa aja, itu lain. Nah, ini maksudnya yang berhubungan dengan Allah tentunya. Makanya di dalam Al-Quran, Allah juga mengingatkan kita, falyadhaku qalilan
wal yabku katsiran ya. Perbanyaklah menangis, falyadhaku qalilan, tapi sedikitlah untuk tertawa. Karena memang tertawa itu terlalu banyak tertawa, terbahak-bahak dalam tertawa itu akan membutakan mata hati kita, ya, mengeraskan hati kita. Ya. Itu tentang hati keras. Begitu juga ada nanti hati yang gelap ya, hati yang gelap di mana kalau sudah gelap maka itu akan menutupi mata hati kita dari apa? Dari hidayahnya Allah. Kalau sudah tertutup mata hati dari hidayah Allah, maka susahlah nanti dia akan menerima nasihat kebaikan. Apa yang menutupi mata hati seseorang itu? Ini hati kita ini kalau dalam hadis dikatakan seperti kertas putih ya. Kertas putih. Andainya ini tetap putih maka hidayah itu sangat mudah masuk menerima cahaya hidayah itu. Akan tetapi dikatakan dalam hadis bahwasanya kertas putih ini akan ternoda seperti datangnya sebuah titik hitam atau noda hitam. Kenapa datangnya noda hitam itu? Apa noda hitam itu? Noda hitam itu adalah dosa-dosa. Semakin banyak berbuat dosa, maka tentunya semakin banyak noda yang akan menutupi ya lembaran putih hati kita tadi. Ketika semakin banyak dengan tidak ada taubat atas dosa-dosa, ya, mohon ampunan kepada Allah, maka tentunya hati kita ini juga akhirnya akan gelap semuanya, hitam, sehingga menjadikan ini tidak bisa lagi ya menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah fa'fu anhum ya. Di situ tadi rahmatim minallah lintalahum, bersifat lemah lembut yang pertama. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb. Fadhan itu bersikap kasar, ya, ghalidhal qalbi berhati keras ya. Berikutnya adalah fa'fu anhum. Maka kita dianjurkan dalam ayat ini kita amalkanlah untuk kita mudah memaafkan orang lain. Ya, mudah atau saling memaafkan. Dalam Al-Qur'an ya redaksinya itu tidak pernah minta maaf, tapi redaksi yang diberikan Al-Qur'an adalah memaafkan. Kenapa redaksinya memaafkan bukan minta maaf? Karena memang memaafkan itu sejatinya lebih sulit daripada meminta maaf. Kalau dalam analogi tangan di atas dan tangan di bawah, memaafkan itu adalah orang yang tangannya di atas, minta maaf itu adalah tangan di bawah. Artinya kalau orang yang lebih mudah, dia sudah punya posisi mudah memaafkan, tentunya dia pasti orangnya gampang minta maaf. Ketika salah dia gampang minta maaf. Tapi kalau dia sudah susah memaafkan, maka jadinya juga dia susah minta. Kita lanjutkan ya. Jadi ini kan ceritanya dari asbabun nuzul tadi, Rasulullah itu kan sudah kasih instruksi sama para sahabat ketika perang Uhud, tapi dilanggar itu. Ya, dilanggar itu instruksi dari Rasul, maka seharusnya Rasul itu kan marah, tapi Rasul memaafkan. Ya, sikap memaafkan ini yang harus kita teladani dari Rasul. Bagaimana Rasul dulu dihina, dicaci maki, ya, direndahin, ya, dilempari kotoran dan sebagainya, mereka tetap memaafkan. Rasulullah tetap memaafkan mereka. Sampai dalam peristiwa Fathul Makkah, itu Rasul itu memaafkan kesalahan kaum kafir Quraisy yang bahkan sempat merencanakan pembunuhan atau melakukan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Berikutnya yang kelima adalah anjuran untuk kita mendoakan orang lain, terutama orang yang sudah berbuat salah sama kita. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Luar biasa ini Islam mengajarin. Udah dia buat salah, kita maafkan, habis itu kita doakan lagi, Masya Allah. Itu kalau tidak orang yang hatinya benar-benar lembut, benar-benar hidayah dari Allah memenuhinya,
usahakan memintakan ampunan, ya kan? Nengok mukanya aja udah jijik ya kan, masya Allah. Dengar namanya aja udah mau muntah. Jangan sampai seperti itu. Itulah pesan yang dapat kita petik dari surah Al-Imran ini, luar biasa. Dan yang keenam adalah anjuran untuk bermusyawarah dan memutuskan perkara. Jadi dalam memutuskan perkara, Islam itu ya menganjurkan untuk melakukan musyawarah, mufakat. Wasyawirhum fil amr. Dalam sebuah perkara atau struktur organisasi dan sebagainya, musyawarah itu sangat diutamakan. Jangan kita mementingkan egoisme kepentingan pribadi ataupun egoisme kepentingan golongan. Tapi jadikanlah musyawarah itu untuk mencari atau mufakat untuk membuat sebuah keputusan itu yang keputusan itu merupakan maslahat dari orang banyak. Jangan maslahat hanya sebagian saja. Dan yang berikutnya adalah anjuran untuk berusaha ya ikhtiar dengan maksimal dengan kita melakukan sebuah tekad yang kuat, tekad yang bulat ya. Kalau sudah punya cita-cita, sudah punya perencanaan hidup ini, ya dalam ayat ini Allah bilang apa? Tekadkan dengan yang bulat. Ya, kerjakan dengan maksimal, ikhtiarkan dengan maksimal. Fa idza azamta, ya, azamkan dalam diri kita itu dulu. Ya. Kalau sudah hati ini timbul azam, maka insya Allah akan perbuatan-perbuatan kita ini akan lebih semangat, lebih ringan lagi karena muncul azam dalam diri kita. Tekad, sebuah tekad yang kuat. Tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah muncul ya tekad yang kuat itu, fatawakkal 'ala Allah. Sudah muncul usaha yang maksimal itu, jangan lupa fatawakkal 'ala Allah. Apa itu? Kita serahin itu untuk hasilnya sama Allah. Kita tawakalin sama Allah hasilnya. Bisa saja yang sudah kita tekadkan bulat itu agak melenceng. Itu kalau tawakal itu kita yakin tuh. Allah yang pasti pilihkan yang terbaik untuk kita. Ya. Gimana tuh bisa tawakal? Nah, itu juga akan dipengaruhi oleh iman di dalam hati kita. Pastinya Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka sekali sama hambanya yang mau nyerahin urusan-urusannya itu sama Allah. Itulah tawakal. Ya Allah, aku nih sudah usaha nih Allah. Tapi terserah engkau lah ya Allah, mana yang terbaik. Kadang-kadang tuh kita egois ya. Egoisnya gimana? Kita lebih yakin itu pilihan kita daripada pilihan Allah. Ya Allah, aku nih mau masuk ITB ya Allah. Ya aku sudah usaha, aku udah doa minta masukin. Masukin ya Allah. Nah, ketika nggak masuk kita udah marah sama Allah. Allah nggak masuk, kok nggak adil ya Allah, dan sebagainya. Kok nggak adil, aku sudah belajar, aku udah usaha yang keras, kenapa aku nggak bisa masuk ITB? Kawanku tuh main-main aja kerjanya ya Allah, nah, kan? Tapi dia masuk ITB ya Allah. Sholat pun nggak banyak sholat sunnahnya, nggak banyak duhanya, nggak banyak tahajudnya. Terus nggak boleh kita membanding-bandingin gitu ya. Kalau mereka yang tawakal, insya Allah akan paham ya hikmah di balik sebuah keputusan Allah. Tugas kita cuma bertekad, berusaha, berdoa, setelah itu tawakal. Hasilnya Allah yang pilihin. Kalau kita paham, insya Allah, kalau kita bisa datang iman itu tentang tawakal, insya Allah kita bisa ngerti. Pasti ada hikmah yang jauh lebih baik daripada ini. Pasti ada hasil yang jauh lebih baik daripada pilihanku. Pasti Allah memilihkan yang jauh lebih sempurna, jauh lebih baik daripada apa yang sudah kurencanakan dan sudah kupilih. Ya, itu disitulah letak tawakal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang tawakal ini dan yang lain. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita
sebenarnya masih bisa kita belajar satu-satu ya. Misalnya ini, sikap lemah lembut. Coba ini gambarnya ini kan gambar orang yang marah ya. Ada temennya mau minta maaf, tidak, no. Udah pergi kau sana, ya kan? Nah, itu kalau orang punya sikap seperti itu dijauhin orang lain. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Mereka tidak menjahili, ya. Jadi dikasih contoh itu, ibadur rahman, orang-orang yang hamba Allah itu tidak menjahili. Jika dijahili, mereka malah membalasnya dengan sikap lemah lembut. Jadi kita orang yang lemah lembut itu dia tidak suka ya menjahil pada orang lain. Tapi ketika dia dijahilin sama orang lain, jangan terus kita, oh kau mau jual beli, kau jual aku beli, gitu ya. Kau senggol juga, gitu jangan. Tapi malah dia membalas dengan lemah lembut. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Mereka membalasnya dengan perkataan yang tidak mengandung dosa. Ya, kan sayang, gara-gara orang yang nggak baik, kita jadi ikut nggak baik. Nah, justru dari situ kita bisa mendulang pahala ya. Berikutnya, apalagi katanya? Tidak, mereka membalas kejelekan dengan perkataan yang baik. Itu dalam tafsir Quran ya. Ya, ini tentang sikap lemah lembut. Berikutnya, memberi maaf, ya, tidak membalas kecuali dengan kebaikan. Semakin orang jahil dan bertindak kasar pada beliau, justru Rasulullah semakin lemah lembut padamu. Jadi kalau Rasul itu, kalau pribadinya yang dikasari, Rasul itu tidak balas. Tapi anak-anak Abi, ketika agama ini yang dicaci maki atau direndahin atau dihina, maka kita juga harus ya muncul rasa marah kita. Ya, marahnya bukan karena pribadi kita, tapi karena itu yang direndahin atau yang dihina adalah agama kita. Ya, mukmin itu, orang yang beriman itu apa, bro? Yang pertama yang bersikap lemah lembut. Allah memerintahkan, kata Ibnu Abbas, pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah. Membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil. Ya, kemudian apalagi memaafkan ketika ada yang buat jelek terhadapnya. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ya, begitu anak-anak Abi, insya Allah setelah pelajaran ini ada perubahan perilaku, ya niatkan insya Allah untuk berubah hijrah menjadi perilaku yang lebih baik, lebih lembut, ya kepada siapa saja, walaupun itu orang yang musuh kita atau orang non Muslim sekalipun, kita tetap punya sikap lemah lembut terhadap mereka. Apalagi terhadap saudara-saudara kita, ya keluarga ataupun teman-teman kita. Maka itu sangat otomatis jauh kita harus lebih lemah lembut lagi. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita minggu depan untuk membahas surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Silakan kalau ada yang mau bertanya, buat forum diskusinya silakan disampaikan apa yang jadi pertanyaan kalian. Nanti mohon maaf jika ada kekurangan, kita tutup majelis spiritual ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Abi. Ya, Bu. Ya. Karena sudah habis semua ya, sudah live teaching semua, insya Allah pertemuan kita tutup
sampai di sini. Silakan anak-anak untuk leave group dan mengerjakan tugas-tugas atau tagihan-tagihan yang diberikan oleh masing-masing guru ya.